Geng gue yang paling Mantap. tiga darah. Maaf Raja. Cuman piara Anabul kucing aja sih sebenarnya. Pertanyaannya ada berapa? Ada sekarang kucing gua dari 15, sekarang sisa 8. Karena orang tuh selalu menyalahkan kucing atas toksik. Sebenarnya bukan salah Vitamin mulu ya tuh kucing ya. Tapi memang kotoran binatang, bukan kucing doang. Kotoran binatang. Hai dogi-dogi lu, jangan lupa ya subscribe, like podcast kami. Bye-bye. I love you. Bye. Hai, kali ini dogi-dogi lu kedatangan tamu spesial. Kita nggak berdua, nggak bertiga, tapi berlima. Kita ada 2 orang tamu dari gengnya Tere. geng gue yang paling Mantap. tiga darah. Maaf Raja. Kaget Raja. Padaku. Maaf ya. Oke. Aduh anak ayah. Oke, boleh kenalin diri aja deh langsung, silakan. Dari siapa? Dari aku? Iya dong. Hai. Nama aku Ame, aku salah satu personil 3 darah yang paling oke di antara mereka berdua pokoknya. Oke banget lu. Gue Gali, gue salah satu personil 3 darah yang paling tentunya paling kece juga ya paling. Berarti yang paling hancur Tere ya? Iya, Tere dong. Ya ampun. Udah gue tadi nyetirin. Pokoknya Tere aja yang paling hancur, kalau nggak Dadan jelek. Intinya ada power Kalau usah dibuka ya, Pak. Oke. Kalau gitu sebelumnya makasih buat Ame, buat Gali, dan buat Yes. Tiara, pastinya gue, Vira, juga Mas Boba. Makasih buat udah jadi bintang tamu di Dogi Lu. Jadi kita tuh mau sharing pengalaman nih. Kalau Ame punya anjing? Aku Anabul yang di rumah itu kucing. Kok bisa diundang ya, Kak? Ih, karena faktor kedekatan. Coba, dekatnya berapa senti? Coba. Jengkal ya, nggak deket kali. Saking deketnya. Aku meliharanya kucing, tapi sebelum mau pelihara kucing pernah melihara namanya otter. Apa itu? Otter, ada love. Oh, tahu. Tapi takut sama anjing nggak? Jujur iya sebenarnya. Kenapa? Maksudnya apakah punya pengalaman atau terbentur apa? Pernah. Dulu soalnya waktu masih SD tuh ada anjing nggak ada pemiliknya. Dia baru lahiran. Lahirannya pun di rumah tetangga, yang tetangga pun nggak tahu dia lahiran di situ. Mungkin dia insecure kali ya. Karena kalau anjing baru lahiran itu kan sensitif ya. Iya. Aku cuma keluar rumah sebentar mau jalan, dia berpikir aku akan ngambil anaknya. Padahal aku juga nggak tahu ada anaknya di situ. Tiba-tiba dia loncat, dia lari ngejar aku. Ya aku juga menyelamatkan diri, lari sekencang mungkin. Saking kencangnya, aku jatuh, luka seada-adanya. Nah dari situ lumayan Trauma ya, membekas ya, Bu. Tapi kalau misalnya anjingnya diem aja, terus nggak terlalu agresif ya, aku nggak masalah. Tapi kalau udah ngeliat anjing lari kencang itu langsung keinget banget. Karena jatuhnya parah banget sampai harus dioperasi memang. Kamu nggak takut melihat dia lari kencang? Sudah biasa, sudah diafirmasi positif. Kalau ini sih kayaknya udah jinak. Iya dong, udah jinak Vaksinnya kayak udah tiap tahun ya. Iya, yang penting udah vaksin rabies. itu yang paling penting. Kalau Gali gimana? Gua cuman piara Anabul kucing aja sih sebenarnya. Pertanyaannya ada berapa? Ada sekarang kucing gua dari 15, sekarang sisa 8. Sisa 8. Sisanya ada yang diadopsi, beberapa ada yang kena virus mati. Yang sisanya alhamdulillah bertahan sampai sekarang. Oh, tapi takut anjing? Enggak sih sebenarnya, cuman Kok enggaknya ragu sih? Berarti pernah ya? Pernah sempat ada ketakutan, cuman kalau misalkan udah deket kayak gini ya udah ngatur aja sih, udah nggak terlalu nggak takut. Oh gitu. Gitu, cuman agak ini takut kalau sih dijilat-jilat itu. Oh iya karena emang ada aturannya dalam agama kan nggak boleh ya atau apa sih kayak gitu? Betul sekali gitu.
lebih menjaga kesucian sih sebenarnya. Kalau misalkan setelah dibersihkan lagi sih oke, nggak apa-apa, bisa aku untuk bisa beribadah kayak gitu. Oke. Tapi bukannya dog yoga? Oh iya, kalau dog yoga itu pengalaman baru saya di dunia yoga, dan bisa beryoga dengan anjing-anjing lucu-lucu. Kayak ini jenisnya poodle ya? Ini pudal. Poodle ya, iya, kayak anjing-anjing kecil. Itu sebenarnya sih yoganya, ownernya yoga seperti biasa, tapi ada beberapa part yang melibatkan anjing. Misalkan ketika squat, dia dijadikan menjadi beban, kayak gitu. Terus ketika kita latihan perut, bisa dijadiin ya intinya jadi beban, terus bisa ngebonding kedekatan antara si ownernya dengan si anabulnya itu. Dia bisa lebih dekat lagi gitu. Jadi ada beberapa part yang ketika meditasi, anjingnya dipeluk, dielus, terus diberikan kata-kata positif kepada si anjing. Oh, tapi itu ngaruh ya? Itu ngaruh. Lo mesti ikut. Habis ini kan? Anjing lo kan sama lo mirip gitu, nggak bisa diem, cawokan gitu loh. Abis ini kita akan ada doga. Doga, betul. Apa artinya? Dog yoga. Dog yoga. Iya kan? Iya kan? Doga Mas bersama anjing. Anjingnya ke gue. Anjingnya ke muka dia. Itu udah paling Bersama raja. Raja, jujurlah padaku. Tapi menurut kalian tuh antara pelihara kucing sama anjing itu ada kesamaannya nggak sih? Selain kita sama-sama vaksin pastinya kan? Pasti. Vaksin dong. Ya pasti vaksin. Bonding kali ya. Tapi mungkin kalau misalnya anjing itu kan memang sudah terkenal sebagai binatang yang intelektualnya tinggi, betul nggak sih? Pasti. Oh iya, Betul. saya ngeliatnya. Kalau dia Salah satunya ya. Salah satunya kan. Jadi Kalau makanya kucing gimana? kucing sih ada kucing yang cuek juga. Untuk kucingnya ke muka juga. Tapi kebanyakannya cuek sih kalau kucingnya. Tapi gini, pernah dengar nggak? Kalau lu pernah dengar nggak sih kalau di pecinta kucing tuh kucing yang oyen itu pasti identik dengan kucing yang preman. Preman tuh. Oh iya. Iya. Maksudnya warnanya Oh, yang warna belang-belang orange itu, itu identik dengan preman. Kalau kucing yang bulunya putih identik dengan kucing yang bodoh. Bodohnya jangan ke Oh iya, saya. maaf. Sini mungkin biar kita. Sama kucing yang maksudnya belet aja gitu, bodoh. Oh gitu? Iya. Oh iya, emang gue nggak pernah Iya. tahu ada Kalau misalnya klasifikasi kucing gitu. abu-abu, Iya. dia lebih ke friendly. Iya, ada Oh, klasifikasinya gitu. itu. Tapi maksudnya memang nggak semua. Tapi setelah kita menemukan, pernah kemarin tahu nggak sih yang di daerah mana tuh yang viral, yang damkar itu nyelamatin kucing Oh iya, oyen iya, yang iya. Ya kalau kita pas kita ngeliat, ya namanya juga kucing oyen, kucing reman emang begitu gitu. Udah kayak tahu sama tahu. Oh. Nah kalau sendiri dari 3 kucing itu ada yang ketiga itu nggak, maksudnya yang ada si Oren. Aku tuh melihara kucingnya tuh yang satu jenisnya Himalayan, satu lagi udah mix karena induk betinanya Himalayan, induk jantannya tuh Siam. Jadi keturunannya itu campuran jadinya. Cuman yang pure Himalayan cuman sih induk betina. Sisanya yang duanya ini udah mix Himalayan dan Siam. Udah gitu doang. Kayak kopi ya di mix ya. Bukan lagi. Tapi repot nggak kayak anjing nggak? Kalau anjing kan harus kita bawa jalan. Enggak sih. Mesti Oh, aku maksudnya ya? kayak poopnya atau pipisnya. kalau Berarti lo mesti nyediain pasir ya? Ya, kalau kucing iya, menyediakan pasir pasti. Kalau kayak anjing kan kayak underpad biasa gitu Ya, ya. ya. Underpad biasa. Kalau kucing di pasir. Karena mungkin aromanya kali ya. Iya. Kalau aroma pup kucing kan berbeda ya. Apalagi kalau makanannya itu ada beberapa makanan dry food. Aku pernah nyobain berbagai macam merek Yang dry food nyobain kucing. ibunya apa anaknya ya? Anabulnya. Oh. Anabulnya. Tapi kan Anda sebagai ibu yang baik harus cobain dulu makanan Iya, sebelum diberikan kepada pakai nasi anak. panas enak banget. Jadi ada beberapa merek, kalau aku pakai merek yang ini, aroma pupnya tuh Nggak terlalu bau nggak kali terlalu ya? bau. Ada yang pakai merek ini, jadi asem banget. Oh, baunya tuh ada. jadi artinya makanan itu menentukan Betul. baunya. betul sekali, sama kayak manusia sih sebenarnya, karena proses pencernaan dia di dalam tubuhnya dia, jadi yang keluar aromanya ya gimana. Dan kalaupun dia nggak cocok sama makanan itu, bisa mencret juga, bisa mencri juga sama. Oh gitu. Nah, kalau aneh kan gitu. Kalau Gali lu kasih makan kucing lu tuh makanan cat
Dry food. wet food apa dry food? Iya. Lebih ke Atau lo lebih kayak ke nasi kasih kuah gitu, kayak kan lo suka cengin gue kan, pasti Mas Boba makanya nasi sama kuah bakso gitu ya. Dia nggak tahu anjing Nasi gue sama makan ikan food yang- asin, ya Iya, Bu. maksud gue atau lo kayak Biar gampang wet nelen cat nih. ya. Enggak sih sebenarnya, kalau gua di rumah biasa kasih dry food. Dry food. Cuman ada beberapa kalau misalkan si kondisi kucingnya lagi sakit diare, kalau nggak habis pemulihan seperti habis kebiri, kalau nggak yang betinnya tuh di Steril. steril itu. Steril. Biasa kan dikasih untuk wet food. Cuman itu juga ngaruh ke pupnya. Bener apa yang kata Mbak Ame bilang. Mbak Mbak banget. agak Mbak banget ya. Tapi itu bukan mbaknya. Mbaknya bilang, maksudnya ngaruh itu ke pupnya, dari bau aromanya, terus dari tekstur Bentuknya, iya, bentuk tekstur si pupnya itu. Kalau misalkan kita keseringan ngasih dry food, dia akan lembek ya. lembek, Betul. akan lembek. Kadang kalau misalnya nggak cocok ya itu mencret gitu, mencret. Tapi kalau misalkan memang bagusnya di wet food itu, dia akan lebih cepat menggemukkan ke si Betul. Jadi lebih anabulnya. Oh. Dia Oh, kalau lebih- dikasih wet food? Iya, kalau dikasih wet food. Emang iya. gampang. Ya, tapi kalau Cepat di untuk- rumah kayaknya nggak ada. Enggak ya? Cepat Nggak ada, untuk nggak gemuknya. Kalau Kalau wet bisa food, kasih dry kasih food, Lebih sehat. dry food itu mungkin merek Tergantung juga ya, mereknya tergantung juga, merek iya. juga. Kalau Kembali lagi ke memang- merek, kalau misalkan memang mahal ya akan cepat menggemukkan juga, tapi kelemahannya di dry food itu kata dokter sih ya, yang Dokter yang mana? nggak ada salah satu dokter Oh, iya, di oke. pet shop, dia ngerekomendasi kalau bisa itu jangan terlalu keseringan dikasih dry food karena takutnya lebih ke Ginjal ya, ginjalnya. betul. Itu sih itu. Diselingin. Kalau aku sih Diselingin. diseling-selingin aja. Misalnya wet food itu 2 hari sekali, kayak gitu. Tapi dalam sehari itu cuma sekali wet food. Kalau aku ya, nggak tahu nih kalau cat lover yang lain gitu. Tapi pasti dalam 2 hari sekali, hari ini wet food, besok enggak, besoknya wet food lagi, gitu aja terus gitu. Tapi wet Traveling foodnya ya? hanya di 1 kali aja. Oke. Kalau aku, Tapi kalau kucing gua sih kadang dikasih sayuran, rebus jagung. Itu doyan banget. Ada satu kucing gua yang kalau gua ngerebus jagung, dia gua kasih, gua kunyah dulu, gua kasih makan, kunyah, gua taruh, dia makan. dia nggak jijik sama lu ya? Lihat-lihat ya. Nggak sih? Kan tau gua kan kucing pun makan rumput kan. Iya, untuk Makan rumput ini juga. untuk mengeluarkan. Jadi kucing itu punya kebiasaan. Oh, dia akan unik makan ya. Rumput, iya, makan rumput. untuk apa? Mengeluarkan hairball yang ada di tenggorokan dia. Herbal itu maksudnya bulunya Bulunya, dia. iya. Dia sering menjilat-jilatkan. Dia sering. Tahu kan istilah mandi kucing? Oh iya. Positively ya. Nggak, karena Negatively anjing-anjing ya. pun melakukan hal yang Iya sama. kan? Ya kan? Dia akan menjilat bulunya. Nanti bulunya itu pasti akan masuk ke dalam kerongkongan. Nah, untuk mengeluarkan itu dia akan makan rumput. Jadi si rumput ini akan Kayak bikin dia memuntah kan. betul. Akhirnya keluarlah si hairball itu. Oh gitu. Muntah bulu dia. Kalau anjing gue itu biasanya kalau lagi perutnya gak enak tuh, jadi dia makan rumput banyak. Nanti dia sampai nanti keluar kayak misalnya ada busa-busa, Yes. berarti dia masuk Ya, angin sama. kan. Ya, kalau itu masuk angin ya. Kalau ini memang pasti dia akan seperti itu untuk mengeluarkan hairball atau bulu yang ada dalam kerongkongan dia. Ada kok Gitu. dijual sih rumput buat makanan kucingnya. Ada dijual ada, serius? ada. Bentukannya kayak gini-gini ya. Betul. Kurang lebih kayak gini. Satu pot gitu tuh jadi kayak lu padi, tau nggak padi masih wow. masih ditanam gitu kecil-kecil ya itu. Ada. gitu. Tapi kalau ini kan palsu ya. Itu karena di hidupnya belum palsuan. Nggak ada yang asli memang di Di hidupnya sini, dia, kan, 3 darah yang satunya kayaknya agak ya. Nggak ada dijual. Jadi emang dia buat makan rumput. Itu mungkin kalau di rumahnya memang nggak ada rumput, ada dijual. Nah terus kalau kemarin kita sempat ngebahas kan episode di mana kita tuh banyak banget pengeluaran untuk biaya si Anabul. Kalau kalian Pakai ditanya Pakai lagi. ditanya. Sampai dikata ownernya makan mie instan kayak si anabulnya makannya enak banget. Tapi dalam sebulan itu harus kita budgetin buat apalagi lo khusus ada buat- berapa? buat 8 ya? delapan. Apa? Udah 8 delapan. Lo berapa sebulan? Sebulan, gue juga patungan. 2 digit ya? Enggak sampai sih. 1 digit lah, itu juga udah plus vitamin, makanan, terus yang ya tek-tek bengeknya kayak Snack. snack, terus Kan kalian soalnya gaya pasir kan? Betul. pasir Kita kan enggak. dan lain-lain kayak gitu. Iya udah
satu tuh udah segitu, udah include sama pasir. Ya. Anggap kalau aku mah nggak nyampe 1 juta Mbak. Aku sih paling mentok tuh karena aku kucingnya cuma 3. Merek-merek makanannya pun nggak yang terlalu mahal kalau aku pilihnya ya. Terus kan aku juga kasih wet food itu kan nggak setiap hari. Pasirnya juga kan jenis-jenis pasirnya juga berbeda-beda. Tapi bukan pasir bangunan kan? Bukan, Bor. Itu jenisnya beda-beda juga. Ada Maksudnya ada yang bagus atau gimana sih? Maksudnya? Ada pasir cuci, ada yang bisa dicuci. Pasir. Oh, habis dia pup terus kalian cuci. Cuci Oh, itu dikeringin. beneran ada. Ada. Tapi itu kalau menurut gue repot ya. Nah, ada dan itu juga ada tingkatan kasarnya. Ada tingkatan kasar. Ada yang kasar banget, ada yang banget sampai yang halus. Berarti ada 4 ya? 4 tingkatan ya? Nomor 1, nomor pasir 2, buat nomor pup 3. kucing aja Iya, kastanya iya. ya. Astaga. Jadi nih, ada pasir cuci. Pasir cuci itu kalau nggak salah ada 4 jenis. Ada yang halus banget, ada yang setengah kasar, ada yang itu. Jadi kayak gitu. Tapi repotnya adalah ya kita harus nyuci. Habis kita cuci, kita keringin. Kalau lagi musim Hujan hujan ribet ya repot Tapi banget. secara kos lebih murah. lebih murah. Iya lah, karena berulang kan. Betul. Kalau ada lagi namanya pasir, apa sih gue jadi lupa? Pasir gumpal. Pasir gumpal. Pasir Tofu, gumpal ada. tofu ya? Nah, tofu mahal. Itu ada yang bisikin gue. Dari situ tofu, Iya, tofu. tofu gitu. mahal. Yang kristal apa tuh? Kan ada yang kristal ya? Hah? Ada Maksudnya? lagi. Hah, Ada lagi. serius? Itu lebih mahal lagi. pasir berbisik. Sastra. Ada Ada persen hakim ya. ada juga tembok berbisik. Nah kalau kita berdua sih, kalau gue sih lebih pakainya yang pasir gumpal. Itu lebih apa ya? Menengah lah, menengah ke bawah. Dulu pasirnya, terus terkadang ada yang lo mandiin kucing lo di pet shop apa mandiin sendiri? Untuk yang ras-ras Di pet agak shop. kasar Oh, gitu. iya. Enggak juga. Karena mohon maaf karena kucing gua sangat banyak sekali gitu kan. Jadi Dimandiin untuk kemana yang berbulu tebal dan yang membutuhkan effort yang Lebih. lumayan lebih ya Pet gua shop, harus ke bawa ke salon. salon. Kalau Iya. misalkan kucing-kucing yang short hair sih ya udah mandi sendiri aja gitu. Soalnya kucing tuh juga ini sih ya, sama karakternya. Ada yang kalau dimandiin reok, ada yang kalau dimandiin diem aja gitu. Oh gitu. Ada. Dan kucing itu kan takut sama, nggak tau ya, kalau anjing tuh takut nggak ya sama bunyi hair dryer? Enggak, Ada beberapa yang takut. Kalau dia takutnya sama petasan. Oh, petasan. Kalau aku takut sama itu. Petir. petir. Nah, kalau kucing tuh kalau dimandiin kalau dia udah bunyiin hair dryer, wah, nggak tau ya kucing lu? Kalau kucing gua takutnya kalau telat ini transferan. beda ya. Telat transferan itu beda ya. Takut itu. Itu kalau itu semacam kucing jadi-jadian. Ya nggak sih? Enggak. Kucing gua takut suara hair dryer. Ada yang beberapa yang takut sama suara hair dryer. Terus lu tahu suara ondel-ondel kan isi dorong gerobak-gerobak yang itunya lagunya kan kenceng banget tuh. Iya. Nah, kalau udah ada suara ondel-ondel baru rumah kucing gua pada lari semua. Takut ya. Takut. Kalau itu berarti tergantung karakter kucingnya. Karakter kucing gua pun kalau misalnya karena dia terbiasa dengan orang rumah yang isinya itu aja, dia aman. Tapi kalau misalnya gua lagi servis AC gitu ya, ada orang luar datang kan, wah panik. Oh gitu juga sama kayak anjing ya. Takut. Dan itu tiga-tiganya kucing gua begitu takut langsung ngumpet lah di kolong kasur atau kemana lah karena dia merasa ini ada orang asing siapa nih? Oh iya benar. Gitu. Oh iya, ini yang paling penting nih. Kan sekarang coba boleh berdiri biar Florence tahu. Ya. Tunjukkan. Bukan. Oh, Iya, dan emosi. dia. Sekarang udah berapa bulan Bu Mil? 9. Oh makasih sebelumnya ya udah sempetin waktu datang ke dogi-dogi lu. Udah 9 bulan kan. Ada perbedaan nggak sih maksudnya sebelum hamil kan sekarang 3. Sebelum kucingnya. Maksudnya ada perubahan nggak terus misalnya ada hal-hal yang lo boleh lakuin atau enggak kan mengingat ada Yang baby. jelas sih memang sebelum aku hamil itu aku selalu melakukan namanya cek tokso. Hmm. Oh iya tokso ya kalau Karena kucing. orang tuh selalu menyalahkan kucing atas tokso. Sebenarnya bukan salah Vitamin kucing. vitamin mulu ya tuh kucing ya. Tapi memang kotoran binatang, bukan kucing doang. Kotoran binatang. Binatang. Bukan Binatang. Cuman kalau bulu anjing kok bisa anjing bisa tokso juga nggak sih? Bisa ada kan dari kotoran pupnya binatang, dia. kotoran binatang. Terus Jadi itu pun ketahuannya pun memang untungnya waktu itu sebelum, kalau boleh cerita dikit ya flashback ya, ketahuannya memang sebelum hamil. Di rumah sakit itu ada namanya tes torch, tokso, rubella, CMV, and herpes. Itu memang salah satu tes untuk mempersiapkan kehamilan. Nah, walau alam tokso aku waktu itu tinggi banget, tinggi sekali toksonya dan ada rubella. Sempat stres berapa saat pas konsultasi ke dokter sebenarnya tidak masalah, tinggal terapi antibiotik namanya.
Terapi antibiotik itu aku minum antibiotik yang sudah dijadwalkan selama 3 bulan berturut-turut. Setelah aku minum antibiotik itu selama 3 bulan, aku cek lagi. Tapi aku hanya ceknya tokso dan rubella, karena kan yang positif sebelum itu ya. Jadi mudah-mudahan aku nggak salah istilah ya. Seingat aku, jadi di dalam tes torch ini ada satuan namanya IgM dan IgG. IgG itu kalau nggak salah infeksi lama, IgM itu infeksi baru. Mohon maaf kalau salah tinggal dibalik lagi aja gitu ya. Kalau misalnya infeksi lama itu karena aku sudah pernah terkena tokso, itu akan ada terus angkanya sampai kapanpun. Karena sudah kena antibiotik, dia tidur di badan aku. Yang perlu dihindari adalah jangan sampai ada angka di infeksi baru. Di badannya apa ada aset dong bisa tidur. Nah, setelah tahu itu, setelah aku terapi antibiotik selama 3 bulan itu dan mengikuti jadwal minum, ya alhamdulillah tidak ada infeksi baru lagi. Ketika aku hamil, aku cek. Yang penting tidak ada infeksi baru. Infeksi lama pasti masih ada angkanya. Ketika aku hamil ini pun, alhamdulillah tidak ada infeksi baru. Tapi infeksi lamanya pasti ada. Gitu. Dan setelah aku cek, aku itu terkena tokso itu ketika aku sedang tidak memelihara anabul sama sekali. Oh iya? Sama sekali. Iya, kita belum punya kucing ya? Belum punya. Jadi memang aku suka sama kucing itu memang dari kecil. Cuma mama aku tuh tidak suka ada yang namanya binatang di rumah. Mungkin menurut dia cukup bapaknya aja yang binatang. Curcol ya, Wak. Jadi nggak suka yang namanya ada binatang, apalagi di dalam rumah. Kalau mau melihara ayam di luar gitu, dia nggak suka. Gitu. Jadi emang tidak pernah melihara binatang. Ternyata aku terkena tokso itu karena asupan makanan. Jadi asupan makanannya itu kotor, maksudnya kayak gitu? Lalapan. Terus semprot itu ya. Terus ada ya, betul. Jadi kalau menurut si dokternya menceritakan, kamu suka makanan lalapan ya? Iya, waktu itu aku lagi seneng namanya makan kemangi atau apa segala macam. Jadi misalnya dia siap para petani inilah, pasti kan dia ya namanya tumbuhan itu tumbuh di tanah, ya kan? Ya ada namanya tikus lewat, kucing lewat, dan dia membuang kotoran di situ. Ketika dipanen, ya udah dipanen, dicuci seadanya. Salahnya ketika sampai ke rumah aku tidak cuci dengan bersih. Jadi si kotoran-kotoran hewan ini yang mengering. Ini aku baca ya, mudah-mudahan nggak salah. Kalau salah jangan dibully ya. Jadi si kotoran kucing, kotoran binatang apapun itu, dia akan mengering. Nah, ketika mengering, dia akan mengeluarkan kuman yang namanya ookosit. Si ookosit ini akan melompat ke tempat-tempat yang dia sukai. Pinter banget ya, Bar, ternyata. Kita beda, malu. Di sini nggak pernah kelihatan loh, bener nggak sih? Di sini S2 lu terpampang nyata. Terus. Sampai ke apa? Iya, karena S2-nya di sini baru kelihatan. dengerin dia karena gini, karena ketika gua tahu gua kena tokso, daripada gue sedih terpuruk, gua harus cari tahu. Gua harus cari tahu kenapa nih gua kena gitu loh. Dan ternyata benar si ookosit ini istilahnya nempel lah di daun kemangi itu. Sampailah akhirnya tuh daun kemangi nyampelah ke dapur gua, tidak gua cuci dengan bersih, gua makan. Iya, cuci dong dengan mama. Akhirnya terkena lah di Dan tokso itu tidak hanya di perempuan sebenarnya, di laki-laki juga ada. Cuman berbahaya di perempuan adalah karena kita punya rahim. Yang nantinya kita akan ada janin berkembang di situ dan segala macam. Berarti salah ya semua anggapan orang kalau pas melihara kucing pasti lo nggak bisa hamil. Justru melihara anjing nggak bisa hamil. Betul. Justru ketika aku tahu aku kena tokso nih ya, teman aku ada yang rumahnya isinya kucing semua, sama lah kayak Gali, banyak kucingnya gitu, tidurnya sama kucing apa segala macam, dia bersih dari tokso. Karena ternyata dari makanan. Jadi intinya sebenarnya juga nggak ngeri ya, maksud tuh di kehamilan lo 9 bulan dengan lo sekarang pelihara kucing juga nggak ada masalah ya? Paling masalah di biaya aja lah beli kucing. Kontrol bilang ya. Tapi mungkin lebih ke steril ya, kalau misalkan nanti dia baby ada lahir kan mungkin. Lo lagi hamil juga, Ben? Enggak, iya baby. Jadi kucing ya, kan gue baby jadi-jadian. Ya kalau sekarang lahiran kan mungkin harus steril segala macam, jangan sampai ada kucing yang bulu nempel, takutnya kan kehirup sama si bulunya ya. Si bayinya ya. Persiapan sebelum lahiran salah satunya adalah vakum. Steril. Oh iya benar. Vakum cleaner semuanya. Benar. Oke. Tar dulu. Gue mau tebak-tebakan. Sebelum kita ke yoga nih, abis ini kan kita langsung ya ke yoga. Kenapa kucing kalau maling nggak pernah masuk penjara? Kucing kalau maling nggak pernah masuk penjara. Apa? Loh, Enggak. karena kucing nggak orong. Kelakuan si kucing garong, kalau lihat mangsa mengeong.
Ya ketawa-ketawa. Biar nggak garing. Dia ngerti. Kucing garom ya. Karena kucing gak ngomong, makanya dia nggak di penjara. Makanya S2 lu kayak gua. Udah kita ketawa-ketawa. Ya, kalau gitu abis ini kita langsung lihat Gali, dia mau yoga sama Mas Boba ya. Oke, ayo bye. Jangan lupa klik subscribe dan like Dogi Dogi lu. Yes. Thank you ya, Ame, thank you Gali. Bye.